Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama Ibu Rika di penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang part satunya sudah ada ya, silahkan dicek di channelnya Ibu. Kemudian ini yang part 2-nya. Nah, penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa ini ada di buku yang Erlangga, itu ada di bab 3 ya. Pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai apa itu perusahaan jasa, ciri-ciri perusahaan jasa, kemudian ada juga jenis-jenis transaksi pada perusahaan jasa ya. Selain itu juga ada bukti transaksi. Ini contoh pendebitan dan pengkreditan yang part 2. Contoh soal, diterima berkas pendapatan jasa salon sebesar 60 juta. Masih ingat kan ya, di pertemuan sebelumnya Ibu bilang ketika mengerjakan akuntansi itu anggaplah kalian sebagai pemilik perusahaan atau sebagai bendaharanya ya. Nah, jadi kalau ada transaksi diterima berkas pendapatan jasa salon. Nah, bagaimana kondisi kasnya? Yaitu kasnya bertambah ya. Kalau bertambah posisinya di mana? Di debit. Nah, kemudian diterima uangnya ini dari mana? Yaitu dari pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasanya di kredit. Yang nomor 5, dibeli dengan kredit peralatan salon 100 juta. Nah, kamu punya perusahaan, kemudian kamu beli peralatan itu secara kredit. Kalau kredit kasnya berkurang atau tidak? Enggak ya, itu ngaruh ke utang. Kemudian peralatannya bertambah atau berkurang? Nah, bertambah ya, yaitu di debit 100 juta dan utangnya juga bertambah di kredit sebesar 100 juta. Yang keenam, dibayar dengan tunai utang pada toko Sempurna sebesar 90 juta. Kamu punya utang, kemudian kamu bayar. Kas kamu gimana? Kasnya berkurang ya di kredit. Kemudian berkurangnya karena apa? Karena utang. Itu berarti utangnya di debit sebesar 90 juta. Klasifikasi akun pada perusahaan jasa itu terbagi menjadi 5 kelompok ya. Yang pertama yaitu kelompok aset atau harta, yang kedua yaitu kelompok kewajiban atau utang, yang ketiga yaitu kelompok modal atau ekuitas, yang keempat kelompok pendapatan, yang terakhir yaitu kelompok beban. Nah, apa sih aset atau harta ini? Aset itu merupakan segala hal yang dapat digunakan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Nah, apa aja sih yang termasuk dalam aset ini? Ya, seperti yang kalian lihat sebelumnya ya. Nanti kita akan belajar kode akun. Nah, jadi aset ini kodenya yaitu 1. Nah, termasuk apa aja? Yaitu ada kas, ada piutang usaha, ada perlengkapan, ada peralatan, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu kewajiban atau utang. Utang ini apa sih? Utang ini adalah sesuatu yang harus kita bayarkan kepada perusahaan lain atau orang lain ya. Nah, kemudian yang ketiga ekuitas atau modal. Apa sih modal itu? Modal itu adalah hak pemilik terhadap aset usaha ya. Jadi modal itu bisa dimiliki oleh satu orang atau beberapa orang.
Kalau seandainya dari luar, itu modalnya berasal dari investor. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan ini apa sih? Pendapatan ini adalah suatu hal yang menyebabkan harta perusahaan bertambah ya. Kalau beban itu adalah sesuatu yang harus dibayar. Nah, kalau contoh dari pendapatan jasa ya, atau pendapatan salon. Kalau contohnya beban, yaitu beban gaji. Itu kan sesuatu yang harus kita bayar ya setiap bulan. Kalau kewajiban contohnya apa? Utang usaha. Kalau modal, yaitu modal pemilik atau modal usaha. Saldo normal akun. Apa sih saldo normal akun itu? Nah, saldo normal akun ini adalah maksudnya dalam kondisi normal, posisi penambahan itu lebih besar daripada pengurangan, sehingga dia hasilnya positif. Maksudnya seperti ini, posisi debit itu biasanya lebih besar daripada posisi kredit. Itu saldo normal akun ya. Nah, seperti yang kalian lihat di tabel ini, nah ini adalah tabel saldo normal akun. Kelompok akunnya yang tadi itu ya, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, harta itu kalau dia bertambah masuk di debit, kalau dia berkurang di kredit. Utang dan modal kalau bertambah itu di kredit, kalau berkurang itu di debit. Pendapatan juga di kredit, nah kalau bertambah sedangkan berkurang di debit. Kalau beban itu bertambah di debit, kalau berkurang itu di kredit. Gimana sih cara gampang buat ngapalinnya? Nah, jadi gini, kalian ingat aja, cuma harta sama beban, cuma harta dan beban kalau bertambah itu di debit, sisanya di kredit. Oke, bisa dipahami? Nah, berkaitan dengan saldo normal, jadi harta itu saldo normalnya yaitu di debit. Kemudian kalau utang, saldo normalnya di kredit. Modal juga di kredit, pendapatan juga di kredit, dan pembelian di debit. Jadi saldo normal ini mengacu ke yang ini ya, penambahan ya. Lalu apa sih fungsi saldo normal akun? Kayaknya tadi ribet banget. Kenapa sih harus ada penambahan debit atau penambahan kredit? Kan jadi bingung ya. Oke, Ibu akan kasih tahu kenapa kalian harus tahu mengenai saldo normal akun ini. Nah, jadi kan ketika kalian nanti mengerjakan jurnal umum, nah kalian kan harus menentukan debit dan kreditnya nih. Nah, biar mempermudah kalian menentukan debit dan kreditnya, itu menggunakan tabel saldo normal akun nih. Contoh seperti ini. Dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 1 juta. Perlengkapan itu masuk ke akunnya, kelompok akun mana? Kelompok akun harta kan? Kemudian bertambah atau berkurang kalau kamu beli perlengkapan? Perlengkapannya bertambah sebesar 1 juta. Harta kalau bertambah itu di debit, berarti perlengkapannya di debit, perlengkapan di debit sebesar 1 juta. Tadi beli perlengkapannya tunai apa kredit? Secara tunai. Nah, kalau tunai mempengaruhi apa? Yaitu mempengaruhi kas. Kemudian kasnya bertambah atau berkurang kalau kamu beli barang? Kasnya berkurang ya. Kalau berkurang posisinya di mana? Di kredit. Ya, sambil diperhatikan ya tabelnya ya. Berarti tadi itu perlengkapan pada kas sebesar 1 juta. Penggolongan akun. Nah, dalam submateri penggolongan akun ini kita akan belajar tentang pengertian akun dan kode akun. Apa sih akun itu? Pasti kalian udah pernah dengar kan ya akun?
ketika belajar materi ekonomi yang spesifiknya akuntansi. Akun itu adalah media yang digunakan untuk mencatat transaksi dengan jurnal ataupun tanpa jurnal untuk melihat perubahan 5 kelompok akun, yaitu harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Pengkodean akun. Akun-akun yang dikelompokkan itu diberi kode agar dalam pencatatan dan proses identifikasinya menjadi lebih mudah. Kode akun itu dibagi menjadi 4. Ada kode numerik, ada kode desimal, ada kode mnemonik, ada kode kombinasi huruf dan angka. Nah, kode numerik berarti kalau kode numerik itu dia menggunakan angka. Angka dari berapa? Dari 0 sampai 9. Nah, kode numerik ini dibagi lagi ke dalam menjadi 3. Yang pertama yaitu kode nomor berurutan. Jadi seandainya kelompok harta itu yang kas 1, piutang 2, peralatan 3, dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu beban. Yang kedua, kode kelompok. Nah, ini yang sering kita temui ya, kode kelompok. Jadi kelompok harta kodenya adalah 101. Nah, itu yang ke bawahnya mengikuti. Jadi yang kasnya 101, harta maksudnya kodenya 100 ya, kas 101. Kemudian apalagi nih, piutang itu 102 dan seterusnya. Yang ketiga yaitu kode blok. Kode blok ini adalah kan sudah dikelompokkan dan diblok lagi. Jadi kan ada harta lancar, ada harta tetap. Nah, harta lancar seandainya yang dari 101, harta tetapnya dari 111 gitu. Yang kedua, kode desimal. Ini adalah pemberian kode dengan cara mengelompokkan akun ke dalam beberapa kelompok. Jadi, contohnya gini, rubrik 0 itu untuk aset lancar, rubrik 1 itu untuk aset tetap. Nah, ini dipecah lagi. 0, kan tadi aset lancarnya kodenya 0 ya, rubriknya 0. Kemudian dijadiin 01 itu kas, rubrik 02 itu piutang. Nah, rubrik akun aset tetap. Nah, itu kan kodenya 1, berarti 11 itu peralatan dan seterusnya. Kode mnemonik. Ini adalah jenis pengkodean akun dengan menggunakan huruf. Ini jadi kayak L itu untuk liabilitas, LUU untuk liabilitas utang usaha, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu kode kombinasi huruf dan angka. Jadi, nah ini menggunakan kode mnemonik itu dan kode numerik dijadiin satu. Contohnya UL021 yang artinya utang lancar, utang usaha. Nah, jadi UL itu kode untuk utang lancar, 021 merupakan kode utang usaha, dan lain-lain ya. Nah, ini adalah kode akun beserta akun yang sering digunakan di perusahaan jasa ya. Seperti yang kalian lihat, ini adalah 5 pengelompokan akun, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang termasuk harta apa aja sih? Yaitu kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan salon, tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, jadi peralatan dan bangunan itu bisa mengalami penyusutan ya. Contoh sederhananya, kamu beli handphone baru, kemudian ketika mau jual harganya pasti berkurang kan? Nah, itu berarti handphone itu mengalami penyusutan.
Kemudian yang kedua yaitu utang atau kewajiban. Utang itu terdiri dari 201 utang usaha, 202 utang wesel, 203 utang lain-lain. Nah, utang lain-lain ini maksudnya bisa diisi dengan utang yang tidak termasuk di utang yang di atas, yang utang wesel dan utang usaha. 211 pinjaman usaha mikro, 212 pinjaman bank. Ini biasanya dia jangka panjang ya, makanya dia kodenya 211. Yang tadi itu yang harta, yang kayak dari tanah itu dimulai dari 111 karena dia termasuk aset atau harta tetap. Yang di atas itu harta lancar. Ekuitas atau modal. Nah, yang termasuk dalam kelompok modal itu adalah 301 modal itu sendiri, 302 yaitu Vrije. Yang keempat yaitu pendapatan. 401 pendapatan jasa, 402 pendapatan sewa, 403 pendapatan lain-lain. Bisa jadi gini, kode akun ini bisa ditambah ya sesuai dengan kebutuhan. Atau 404-nya ada pendapatan apa gitu. Yang 5, sama dengan akun sebelumnya, akun beban juga itu bisa disesuaikan ya, bisa ditambah ya bebannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang sering digunakan yaitu 501 beban gaji, 502 beban sewa, 503 beban perlengkapan, 504 beban air listrik telepon, 505 beban lain-lain, 506 beban penghapusan piutang. Kenapa sih ada beban penghapusan piutang? Jadi piutang itu bisa dihapuskan apabila tidak tertagih ya. 511 beban penyusutan bangunan, 512 beban penyusutan peralatan, 521 yaitu beban bunga. Nah, sekarang kita masuk ke materi jurnal umum ya. Nah, pasti udah gak sabar nih mau belajar tentang jurnal umum. Tapi sebelum kita ke transaksinya, kita cari tahu dulu ya apa itu jurnal umum. Jurnal umum itu adalah media yang mencatat semua transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan selama satu periode. Satu periode berarti 1 tahun ya. Atau secara umumnya adalah jurnal umum itu adalah jurnal yang mencatat semua transaksi. Ya, sesimpel itu ya. Fungsi jurnal umum. Fungsi jurnal umum ada 5. Yang pertama yaitu fungsi pencatatan. Jadi, semua transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan itu harus dicatat dalam jurnal umum. Nah, semua transaksi ini berdasarkan apa sih? Yaitu berdasarkan bukti transaksi. Yang kedua, yaitu fungsi informatif. Jadi, jurnal itu memberikan informasi mengenai tanggal, nama akun, keterangan, dan nilai atau nominal uangnya. Jadi, ada informasi kapan transaksi itu terjadi, transaksi jenis apa, kemudian jumlah uangnya berapa. Yang ketiga yaitu fungsi analisis. Jadi, sebelum transaksi itu dicatat di jurnal umum, harus menganalisis bukti transaksi terlebih dahulu. Ada fungsi historis. Nah, jadi gini, transaksi yang terjadi di transaksi yang dicatat di jurnal umum itu harus dicatat secara kronologis ya. Jadi dimulai dari tanggal 1, dilanjutkan dengan tanggal selanjutnya itu 2 atau 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya. Atau simpelnya yaitu diurutkan dari yang paling lama sampai yang terbaru. Yang kelima yaitu fungsi instruktif. Jadi dalam mencatat harus sesuai instruksi jurnal umum. Jadi apa ya? Kan tadi kita udah belajar tentang saldo norma akun ya. Nah, jadi dalam pencatatannya itu harus sesuai dengan saldo normal tersebut agar hasilnya tidak ada kesalahan. Nah, seperti yang kalian lihat ini ya, ini adalah contoh bentuk jurnal umum.
Jadi di bagian atas selalu diingat ya, nama perusahaan, ditulis nama perusahaannya apa. Kemudian yang kedua, jenis jurnalnya jurnal apa, jurnal umum. Terus periodenya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Maksudnya dimulai dari tanggal berapa. Oke. Dalam jurnal umum itu ada tanggal, nomor bukti, nama akun atau keterangan, referensi, debit, kredit. Nah, jadi tahu ya kalau yang tanggal yang satu baik tanggal ya berarti untuk nulis tanggalnya ya, bulan dan tahunnya. Bulan dan tahun ini bisa ditulis satu kali aja ya di bagian pertama. Jadi sisanya nanti ke bawahnya cukup tanggalnya aja. Nomor bukti yaitu didapat dari mana? Dari bukti transaksi. Bisa dari nota, bisa dari faktur, bisa dari memo dan lain-lain. Yang ketiga, nama akun. Nah, jadi transaksi tersebut mempengaruhi akun apa aja. Kalau kas ya ditulis kas, kalau peralatan nulis peralatan sesuai dengan transaksinya. Referensi ini itu untuk mencatat kode akunnya. Kemudian debit untuk mencatat nominal transaksi, kredit juga untuk mencatat nilai atau nominal transaksi. Gimana sih cara buat jurnal umum itu? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan jurnal umum. Ada 4 langkah. Yang pertama, catatlah tanggal. Jadi di kolom yang tadi tulis tanggal, bulan, dan tahunnya. Yang kedua, isi kolom bukti. Yang ketiga, tulis keterangannya. Yang keempat, isi kolom debit dan kolom kreditnya. Jangan lupa referensinya ya. Oke, itu aja langkah-langkah pembuatan jurnal umum. Sebenarnya lebih simpel lagi nanti kalau kalian udah mengerjakan. Jadi, jurnal umum itu mudah ya, akuntansi itu mudah. Yang penting paham teorinya dan mau mendengarkan, mau membaca. Tara, kita sampai di contoh pengerjaan jurnal umum. Di sini ada 3 contoh untuk dalam mengerjakan jurnal umum. Nah, kalau kalian mau latihan juga boleh ya, kalian searching di internet kemudian cari contoh soal jurnal umum. Tapi jangan beserta jawabannya, contohnya aja dulu untuk mastiin. Boleh lah beserta jawabannya, tapi jangan dilihat dulu, ngerjain dulu buat mastiin kalian bisa atau enggak. Biar kalian tahu di mana kalian enggak pahamnya. Oke. Yang pertama, soal yang pertama. Dibeli secara kredit perlengkapan kantor dari toko Ralon sebesar 24 juta. Nah, kita lihat transaksinya. Pembelian secara kredit udah pasti nggak ngaruhin kas kan ya. Kalau kamu belinya kredit itu ngaruhnya ke utang. Utang ada akun apa lagi nih selain utang? Ada akun perlengkapan. Tapi posisinya mana yang di kredit, mana yang di debit ya? Oke. Kamu beli secara kredit perlengkapan. Perlengkapannya bertambah atau berkurang? Bertambah kan? Perlengkapan masuk ke kelompok mana? Kelompok harta. Kalau bertambah di mana? Di debit. Berarti perlengkapan di debit 24 juta. Ada akun utang usaha. Utangnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Utang bertambah posisinya di mana? Di kredit. Jadi bacanya gini ya kalau di jurnal umum. Perlengkapan pada utang usaha sebesar 24 juta. Kalian bisa lihat ya tabelnya di bawah. Nah, paham ya jadinya kegunaan saldo normal akun? Masih bingung? Lanjut, contoh yang kedua. Diterima tunai pendapatan jasa reparasi mobil sebesar 28 juta. Oke, kalau kamu menerima sesuatu udah pasti dapat kan ya. Masuk kemana sih kalau kita dapat uang? Masuknya ke kas. Kemudian ada akun apa lagi di sini? Ada akun pendapatan jasa. Kasnya bertambah atau berkurang?
kasnya bertambah itu kas itu masuk kelompok harta. Kalau bertambah masuk kemana? Lihat tabel saldo normal ini, kalau bertambah masuk ke debit. Kemudian pendapatan jasa, pendapatannya bertambah atau berkurang? Bertambah dong ya. Pendapatan kalau bertambah di debit atau di kredit? Di kredit. Berarti kas pada pendapatan jasa, yaitu sebesar 28 juta. Sebenarnya ya, di bawah ini biasanya ada dalam kurung keterangan, dalam kurung itu berupa keterangan tulisannya kayak yang soal pertama, pembelian perlengkapan secara kredit, dalam kurung ya. Kemudian yang kedua itu pendapatan jasa, dalam kurung, di bawah dari jawabannya. Cuma ibu kadang sih ibu lebih seringnya kayak gini aja, karena kadang kayak gitu terlalu penuh. Bagusnya sih dipakai ya. Sampai sini masih bingung? Lanjut yang ketiga. Kalau masih bingung, oke. Diterima pelunasan piutang sebesar 40 juta. Diterima lagi, kasnya pasti bertambah di debit 40 juta itu ya, salah ini. Kemudian piutangnya bertambah atau berkurang? Diterima pelunasan piutang. Jadi gini, ada orang yang punya utang sama kita, terus dia bayar utang dia, berarti sekarang dia nggak punya utang lagi dong sama kita, berarti piutangnya berkurang. Harta berkurang di kredit, harta bertambah di debit, berarti kas pada piutang sebesar 40 juta ya. Ini salah ya, ketahuan ngopi dari soal yang jawaban nomor 1 tapi lupa diganti yang nominalnya. Proses selanjutnya setelah mengerjakan jurnal umum yaitu posting ke buku besar ya. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan. Secara singkat, buku besar itu adalah pengelompokan akun sesuai dengan namanya. Langkah-langkah memposting dari jurnal umum ke dalam buku besar. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah ya untuk posting ke buku besar. Yang pertama yaitu tulis nama dan nomor akun dari jurnal sebagai judul. Nah, jadi kalau kalian pernah melihat akun T atau buku besar T, nah itu kan sisi kiri debit, sisi kanan kredit. Nah, tengah-tengahnya itu nama akunnya dan nomor juga boleh. Yang kedua, pindahkan transaksi akun yang sejenis dari jurnal umum. Jadi gini, kan banyak transaksi nih di jurnal umum. Nah, silahkan kalian kelompokkan dulu yang sejenis. Kayak kas itu berarti sama dengan kas juga. Untuk piutang dengan piutang juga. Yang ketiga, catatlah tanggal transaksi. Nah, jadi tanggal ini dicatatnya di samping nominal ya. Yang keempat, tulis keterangan secara singkat sesuai jurnal umum. Nah, ini boleh kalian tulis, boleh kalau yang T itu biasanya nggak perlu ditulis ya, tapi kalau yang standar itu bisa kalian tulis. Tulisnya boleh kas atau boleh transaksi yang terjadi pada saat itu sesuai dengan transaksi yang terjadi saat itu ya. Yang terakhir yaitu catatlah kode akun dalam kode referensi. Nah, ini kode akun itu yang tadi yang 101, 102, 103 dan seterusnya. Seperti yang kalian lihat di video ya, ini adalah contoh posting dari jurnal umum ke buku besar. Nah, ini jadi tanggalnya dipindah ke kolom tanggal. Nah, ini nama akunnya ya. Jadi kalau di jurnal umum kan dia transaksinya yaitu kas pada modal ya. Nah, jadi di sini kita pindahkan adalah akun kasnya. Kemudian
Referensi ini diisi dari JU1, artinya adalah jurnal umum halaman 1. Nah, kas ketika di jurnal umum kan posisinya debit. Nah, ketika dipindah ke buku besar juga harus tetap di debit ya. Kemudian kode akunnya itu bisa ditulis di pojok kanan atas. Nah, debitnya 15 juta, kreditnya 0, berarti dia posisi saldonya 15 juta. Nah, kemudian kita pindahkan yang modal ke buku besar. Nama akunnya modal, tanggalnya sama ya, tanggal 3. Pokoknya catat tanggalnya sesuai terjadinya transaksi. Sumber referensi atau sumbernya itu JU1, berarti jurnal umum halaman 1, posisinya juga tetap di kredit. Nah, saldonya itu sebesar 15 juta. Nah, udah paham ya yang ini ya, gimana cara mindahinnya. Nah, berikut ini merupakan contoh posting ke buku besar T ya. Nah, di sini kan sebelah kiri ada buku besar kas, sebelah kanan ada buku besar hutang. Nah, jadi semua transaksi yang berhubungan dengan kas itu dimasukkan ke buku besar kas. Nah, semua transaksi yang berhubungan dengan hutang itu masuk ke buku besar hutang. Nah, ini sebenarnya sama ya seperti yang sebelumnya. Nah, cuma yang ini dalam bentuk T dan dia lebih simpel. Nah, ini harusnya ada tanggalnya ya di samping angka ini. Nah, kas kan posisinya di debitnya 800, kemudian di kreditnya 200. Nah, ini dikurangi. 800 kurang 200 kan 600, posisinya di debit. Nah, tulis di sini. Terus di bawah juga boleh ya. Sama dengan hutang juga. Jadi hutangnya debit 100, kreditnya 350, dikurangi yaitu 350 dikurangi 100, harusnya 250 ya, ini yang di atas ini ya. Nah, jadi dia 250 posisinya di mana? Yaitu di kredit. Nah, baiklah, Ibu rasa cukup ya tentang buku besar, kemudian jurnal umum. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang neraca saldo dan worksheet ya, atau kertas kerja. Nah, kalau kalian ada pertanyaan atau ada saran, silahkan tulis di komentar ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.